黑狗可是校月神犬，你动它一下试试。和狗是亲戚不成啊？我不爽，这就是理由。你好大的口气呀！自不量力的蠢东西！聒噪！暮云，你放肆！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Singkat cerita, beberapa bulan pun sudah berlalu dan Bos Muyun juga sudah selesai berlatih. Dijelaskan selama 4 bulan ini Bos Muyun selalu bermeditasi dan berhasil menerobos ranahnya. Tentunya karena turnamen tinggal sebentar lagi, jadi ia pun langsung berniat untuk pergi ke sana. Sekaligus ia juga ingin mengetahui kekuatan dari para jenius di setiap sekte-sekte di 3000 dunia kecil. Sontak Meng Yao yang mendengarnya juga tak keberatan sama sekali dan menyarankan agar mereka pergi bersama-sama. Yang ternyata Bos Muyun juga ingin memanfaatkan turnamennya untuk merekrut beberapa jenius berbakat ke aliansi darahnya ini. Tapi sebelum itu ia juga menanyakan kepada Meng Yao apa yang ia lakukan selama 4 bulan terakhir. Yang ternyata Meng Yao memanfaatkan koneksi dari aliansinya untuk menyelidiki beberapa rahasia di 3000 dunia kecil ini. Jadi di 3000 dunia kecil ini dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu timur, selatan, barat, utara, dan juga pusat. Di mana untuk wilayah barat sendiri ada 7 kekuatan utama yang dipimpin oleh sekte 7 bintang. Tapi sayangnya untuk 6 kekuatan yang lain ia tak mendapatkan informasi apapun. Sementara di wilayah selatan adalah kekuatannya dari 72 pulau. Di mana meskipun dari segi kekuatan cukuplah kurang, tapi mereka memiliki keunggulan sendiri, yaitu posisi geografisnya yang berada di atas laut. Berbeda dengan wilayah timur di mana itu adalah wilayahnya pegunungan. Tentunya meskipun tempatnya sangat terpencil, tapi wilayah timur sebenarnya menyembunyikan kekuatannya yang disebut sebagai suku penyihir. Kemudian juga ada wilayah utara yang sangatlah sedikit penduduknya karena memang di sana adalah markasnya dari Clan Rou. Dan terakhir adalah wilayah pusat atau tempat yang paling ramai, di mana di sini dipenuhi oleh sekte-sekte yang kuat, yaitu sekte Pil, sekte Siju, sekte 10.000 formasi, istana Jihuan, tanah Suhanyu, sekte Buji, keluarga Zhu, dan 4 klan lainnya. Di mana 8 kekuatan super ini malah didominasi semua oleh Gunung Suankong. Kemudian Meng Yao pun juga mengatakan untuk wilayah pusat ada sebuah kota yang bernama Kota Zhongtian. Di mana di antara 8 kekuatan besar di wilayah pusat, kota ini telah berdiri selama 10.000 tahun. Dan tak ada satupun kekuatan yang bisa berkuasa di sana. Tentunya turnamen yang akan diadakan nanti adalah di kota itu. Sontak Bos Muyun yang mendengarnya semua informasi ini, ia pun sedikit memuji informasi itu karena memang untuk menjadi hebat itu, mereka tak hanya mengandalkan diri sendiri, melainkan juga mencari tahu kekuatan musuhnya. Yang pada akhirnya mereka pun langsung bergegas pergi ke kota Zhongtian. Di sana sesampainya di kota tersebut, Bos Muyun langsung menyuruh Yahui untuk mencarikan 2 kamarnya. Tapi sayangnya karena Bos Muyun dan kawan-kawan ini datangnya sudah terlambat, jadi beberapa penginapan pun sudah terisi penuh. Awalnya Ye Qiu yang melihatnya langsung menawarkan untuk menerobos masuk dan merebut 2 kamar untuk gurunya. Namun jelas Bos Muyun langsung melarangnya dan memutuskan untuk tetap mencari saja. Sampai seketika itu juga mereka pun malah bertemu dengan Master Shao dari Pavilion Tianbao. Sontak melihat Bos Muyun yang merupakan pengawal pribadinya, Master Shao langsung menyambutnya ramah. Bahkan karena Bos Muyun dan kawan-kawan belum mendapatkan kamar, jadi Master Shao memutuskan untuk membawanya ke suatu tempat.
走吧。 Alhasil Bos Muyun juga tak keberatan sama sekali yang ternyata Master Shao membawanya ke tempat yang sangat megah atau markas besarnya dari Papilion Tianbao. Tentunya sebagai rasa terima kasihnya kepada Bos Muyun yang sudah menyelamatkannya berkali-kali. Ia juga langsung memberikan satu kamarnya untuk Bos Muyun dan juga istrinya. 希望别嫌弃啊，多谢了。好好享受吧，不用感谢我啊。 Singkat cerita, keesokan harinya Bos Muyun dan Meng Yao berniat bergegas pergi ke kota Zhongtian. Mereka bergandengan tangan berjalan menuju ke tempat kompetisi sembari berbincang-bincang tipis. Di mana di kompetisi ini Bos Muyun sama sekali tidak khawatir dengan kompetisi 3 sekte yang akan segera berlangsung. Akan tetapi yang ditakutkan olehnya yaitu pergerakan dari Istana Sembilan Dingin yang akan memburunya karena bos kita membantai murid mereka yaitu Han Tianyu. Yang bahkan dengan adanya kejadian itu otomatis Meng Yao sebagai murid mereka juga tidak akan bisa kembali ke Istana Dingin lagi. Meski begitu Bos Muyun tetaplah merasa senang karena semua temannya sudahlah diketahui keberadaannya. Dan hanya menyisakan 2 orang lagi yaitu Wan Wuseng yang belum diketahui dan juga ayahnya Muyun. Di tempo lalu Meng Yao dan pasukan Istana Dingin pernah menyergap markas ayahnya Muyun yaitu Gua Roh, tapi di sana tidak terlihat ayahnya Muyun, yang hanya ada 3 praktisi saja. Itu berarti ayah dari bos kita tidak tertangkap oleh Istana Dingin dan masih misterius tentang keberadaannya. Di saat mereka berbincang, tiba-tiba Bos Muyun melihat adanya sosok hewan yang menggonggong. Terlihat hewan itu terus disiksa karena dia merasa kesal si hewan yang terus bergerak dan tidak mau diam. Dia berjanji jika hewannya ini terus menggonggong maka dirinya akan mengubahnya menjadi sup daging. Diketahui orang ini bernama Juming dan di sampingnya bernama Linran. Di sana Linran sedikit merasa aneh terhadap sikap Juming yang begitu marah pada hewannya. Awalnya Linran biasa saja dan menganggap hewan ini adalah hewan biasa. Namun ternyata hewan ini adalah hewan longlongan bulan yang berpeluang untuk menjadi binatang kuat. Jelas Linran menjadi kaget dan mencoba memegang hewan tersebut. Namun seketika dia pun marah, dia ingin menginjaknya karena hewan ini seketika bereaksi seakan tidak mau dipegang olehnya. Akan tetapi di saat itu juga bos kita muncul dan bilang siapapun yang berani menyentuhnya maka akan menjadi musuhnya. Jelas ini hewan milik bos kita. Dia merasa sangat lucu karena hewannya ini yang notabene adalah hewan kuat ternyata diperlakukan layaknya hewan biasa, bahkan dia juga diperjualbelikan. Sontak saja di depan bos kita Juming dan Linran, keduanya bertanya-tanya siapakah gerangan yang kini ikut campur urusan mereka. Tanya itu Linran juga sedikit meremehkan bos kita hingga menertawakannya karena Bos Muyun telah memiliki hubungan dengan sosok hewan. Di sana Bos Muyun pun berjanji akan memberi pelajaran kepada 2 orang ini yang telah menyiksa hewannya. Akan tetapi Linran sama sekali tidak takut. Itu karena hewan tersebut telah dibeli dan dimiliki oleh si Juming. Dengan begitu Linran meminta penjelasan bos kita atas tindakannya kali ini yang membawa hewan milik Juming. Dengan tegas Bos Muyun mengatakan kalau mereka telah menindas saudaranya dan dengan itu dirinya merasa tidak terima. Lagi-lagi kedua orang ini malah terus mengoceh hingga meremehkan Bos Muyun karena telah mengakui saudara pada seekor hewan. Hingga mereka merasa kasihan dengan aliansi darah yang dibentuk untuk menandingi Gunung Xuankong yang sudah pasti itu hanyalah mimpi. Tak basa-basi lagi bos kita tak ingin meladeni ocehan tersebut dan malah langsung bergerak membungkam mulut Linran dengan sebuah benda. Seketika saja benda tersebut meledak otomatis menghancurkan inti emas dirinya. Di sampingnya Juming tidak terima, tapi Bos Muyun malah segera menyuruhnya untuk mengadu pada Juweneng. Tapi Juming tidak melakukannya, yang ada dia berjanji di kompetisi pemurnian pil nanti dirinya akan memperlakukan Bos Muyun. Sontak mendengar ini Bos Muyun malah tertawa keras. Yang di sana muncullah sosok dari keluarga Lin lainnya yaitu Lin Xiao. Segera Juming mengadu atas tindakan Bos Muyun yang telah menghancurkan inti emas milik Linran. Tentu dengan sikap tenangnya Lin Xiao terus mengoceh hingga meremehkan Bos Muyun.
Dia bilang kompetisi tahun ini semakin menurun akibat diikuti oleh Bos Muyun yang tidak jelas asal-usulnya. Yang bahkan Lin Xiao merasa sedikit kesal karena Bos Muyun tidak menghormati dirinya. Jelas, Bos Muyun sama sekali tidak akan menghormati mereka. Di sela obrolan itu muncullah sosok wanita yang kini juga mengoceh meremehkan Lin Xiao yang itu adalah Xinran. Sontak adegan kedatangannya sekaligus menutup cerita di part kali ini. Dan untuk lanjutannya Mimin akan upload di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.